Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Afik dari kelompok Kalimat. Saya di sini akan menjelaskan tentang kehematan, kecermatan, kepaduan, dan kelogisan dalam kalimat efektif. Kehematan. Yang dimaksud kehematan dalam kalimat efektif adalah hemat dalam menggunakan kata, frase, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Kehematan tidak berarti harus menghilangkan kata-kata yang dapat menambahkan kejelasan kalimat. Penghematan di sini berarti tidak menggunakan kata-kata mubazir, tidak menjamakkan kata yang sudah berbentuk jamak, dan tidak mengulang subjek. Dengan menghemat kata, kalimat menjadi padat dan berisi. Kriteria dalam penghematan kalimat. Untuk yang pertama, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghilangkan subjek. Contohnya karena ia tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu. Kalimat tersebut dapat diperbaiki karena tidak diundang, dia tidak datang ke pesta itu. Karena subjeknya di sini ia dan dia. Jadi tidak perlu ada dua subjek. Untuk yang kedua, penghematan dapat dilakukan dengan menghindari pemakaian superordinat pada hiponimi kata. Contohnya, ia memakai baju warna hijau dapat diperbaiki menjadi ia memakai baju hijau karena kata hijau di sini sudah mencakup kata warna. Untuk yang ketiga, penghematan dapat dilakukan dengan cara menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat. Contohnya, dia hanya membawa badannya saja. Kalimat tersebut dapat diperbaiki, dia membawa badannya saja atau dia hanya membawa badannya. Karena di sini hanya dan saja itu kata yang saling bersinonim. Yang keempat, penghematan dapat dilakukan dengan tidak menjamakkan kata yang sudah berbentuk jamak. Contohnya para tamu-tamu dapat diperbaiki para tamu atau tamu-tamu. Karena para itu sudah berbentuk jamak dan tamu-tamu pun berbentuk jamak. Untuk yang kedua, kecermatan. Kecermatan adalah kalimat itu tidak menimbulkan tafsir ganda dan tepat dalam pilihan kata. Contohnya, yang diceritakan menceritakan tentang pengaruh teknologi informasi dan kenakalan remaja. Kalimat ini salah pemilihan katanya karena dua kata yang bertentangan, yaitu diceritakan dan menceritakan. Kalimat itu dapat dirubah menjadi yang diceritakan adalah pengaruh teknologi informasi dan kenakalan remaja. Kepaduan. Yang dimaksud kepaduan di sini ialah kepaduan pernyataan dalam satu kalimat sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Kalimat yang padu tidak bertele-tele, tidak mencerminkan cara berpikir yang tidak simetris atau sintetis. Karena itu, hindari kalimat yang panjang dan bertele-tele. Kalimat yang padu mempergunakan pola aspek plus agen plus verbal secara tertib dalam kalimat yang berpredikat personal. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata seperti daripada atau tentang antara predikat, kata kerja, dan objek penderita. Contohnya, makalah ini membahas tentang desain interior pada rumah adat. Kalimat tersebut tidak padu. Kalimat yang padu adalah makalah ini membahas desain interior pada rumah adat. Jadi tidak perlu untuk menyisipkan daripada atau tentang. Untuk kelogisan, makna kelogisan dalam kalimat efektif adalah kalimat tersebut bisa dengan mudah dipahami dan penulisannya sesuai dengan EYD. Contohnya, Pak Adi mengajar mata kuliah jurnalistik di kampus. Kalimat tersebut tidak logis. Supaya menjadi logis, maka kalimat tersebut dapat dirubah Pak Adi mengajarkan mata kuliah jurnalistik di kampus. Jadi di sini mengajar
dikasih himbauan jadi mengajarkan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.